Hai, hari ini kita akan bicara tentang mode manual kamera. Seperti yang sudah kita tahu, kalau kamera itu punya mode manual. Ya, walaupun orang-orang lebih suka pakai mode otomatis karena tinggal pencet dan cekrek. Segampang itu. Mode otomatis akan menyetel pencahayaannya untuk kalian secara otomatis. Tapi mode manual kalian harus menyetel kamera kalian sendiri. Bukan itu. Mode manual mengharuskan kalian untuk mengatur exposure dari kamera kalian sendiri. Untuk mendapatkan exposure yang pas, kalian harus menyeimbangkan 3 komponen dari segitiga exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan yang terakhir ISO. Mode manual memberikan kita kebebasan untuk bereksperimen lebih dalam menghasilkan sebuah foto. Aperture adalah seberapa besar diafragma dari lensa kalian mampu untuk membuka. Hampir setiap jenis lensa mempunyai nilai aperture yang berbeda. Kalian bisa lihat nilai aperture dari lensa kalian di bagian depan lensa atau di bagian samping lensa. Biasanya ditulis dengan tulisan f1,8 atau f3,5 atau kadang tidak pakai f, cuma 1,8, 3,5, 5,6 dan seterusnya. Simpelnya, semakin kecil nilai f yang kalian gunakan, semakin besar lensa yang membuka dan semakin banyak cahaya yang masuk karena bukaannya gede. Sebaliknya, semakin besar nilai f yang kalian gunakan, semakin kecil bukaan lensanya dan semakin sedikit cahaya yang masuk. Dan akhirnya foto kalian akan menjadi lebih gelap atau kurang cahaya. Selain dari pencahayaan, aperture juga punya efek yang lain. Mungkin kalian pernah melihat foto-foto dengan background yang blur, atau mungkin kalian pernah melihat foto sebuah objek dengan bagian depan blur dan bagian belakangnya juga blur dan hanya fokus ke objek itu. Efek ini disebut dengan bokeh. Jadi hubungannya adalah semakin kecil f yang kalian gunakan, maka akan semakin bokeh hasil dari foto kalian. Semakin besar nilai f yang kalian gunakan, maka akan semakin terlihat jelas semua objek yang ada di foto itu. Saran gue, kalau kalian pengen ngefoto objek orang, maka gunakanlah f yang kecil sehingga backgroundnya akan blur dan orang itu akan terlihat dengan jelas. Tapi kalau kalian pengen ngefoto landscape, pemandangan, view, gunakanlah f yang besar sehingga semua objek di pemandangan itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Shutter speed. Mungkin kalian pernah ngelihat foto jalan dengan garis-garis cahaya yang panjang, atau mungkin kalian pernah ngelihat foto sungai dengan air seperti kapas. Atau mungkin kalian pernah ngelihat foto orang dengan lukisan cahaya di belakangnya. Foto-foto ini disebut dengan long exposure. Kalau kalian pernah bertanya gimana cara bikin foto kayak gitu, jawabannya shutter speed. Shutter speed adalah seberapa cepat kamera lu untuk menangkap sebuah gambar, atau seberapa cepat lensa lu membuka lalu menutup lagi. Di mode manual, shutter speed ditandai dengan angka 1/40, 1/50, 1/100, 1/200 sampai seterusnya. Semakin kecil angka setelah garis miring, maka akan semakin lama kamera lu membuka dan menutup lensanya. Artinya cahaya punya waktu yang panjang untuk masuk ke dalam lensa lu. Dan akhirnya foto yang lu dapatkan adalah semakin terang. Dan sebaliknya, semakin besar angkanya, maka akan semakin cepat lensa lu membuka dan menutup. Cuma kayak mungkin lebih cepat. Dan artinya cahaya punya waktu yang sangat sedikit untuk masuk ke dalam lensa lu. Akhirnya foto lu akan terlihat lebih gelap. Kalau kalian mau nge-shoot foto-foto long exposure seperti yang gue tunjukin di awal, maka kalian butuh shutter speed yang pelan. Dan kalau kalian mau ngefoto olahraga, foto orang sepak bola, foto orang balapan, maka kalian butuh shutter speed yang tinggi. Karena kalau kalian pakai shutter speed yang pelan, orangnya keburu hilang. Terakhir, ISO. ISO adalah ukuran seberapa sensitif kamera lu terhadap cahaya. Biasanya ISO ditulis dengan tulisan ISO 200, ISO 400, ISO 800, 1600, 3200, 6400 dan sampai seterusnya. Bahkan untuk high level kamera itu bisa sampai 100 ribuan ISO-nya. Itu sangat terang sih. Semakin besar nilai ISO yang lu gunakan, maka akan semakin terang foto yang bakal lu dapatin karena kamera lu sangat sensitif dengan cahaya. Tapi semakin tinggi nilai ISO-nya, maka akan semakin banyak noise di foto yang lu hasilin, kayak gini.
semakin kecil nilai ISO yang lu gunakan, maka akan semakin gelap foto lu karena kamera lu nggak begitu sensitif dengan cahaya. Kelebihannya dengan ISO yang kecil adalah lu nggak bakal dapetin noise sebanyak yang tadi. Mungkin bisa sangat jernih karena ya itu nggak begitu sensitif dengan cahaya. Setelah kita atur ketiga komponen ini, ISO, shutter speed, dan aperture, kita bakal dapat gambaran tentang hasil foto yang bakal kita dapetin. Kalau misalnya masih terlalu terang, kita bisa naikin lagi shutter speed-nya, naikin aperture-nya, dan turunin ISO-nya. Kalau masih terlalu gelap, kita bisa turunin shutter speed-nya, kita bisa turunin lagi aperture-nya, dan naikin ISO-nya. Dan selamat, kalian sudah siap untuk hunting dengan mode manual. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga video yang bermanfaat. Hope you enjoy this video. Don't forget to like, subscribe, share, and comment. And always, thumbs up.